Dulu udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam alladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi walil bahjatil kiram. Allah subhanahu wa ta'ala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, terkhusus narasumber kita, murabi kita, Abu Karam Ustaz Mu'adzir Monas SAGM, Madahul Fitri Hayatihi wa nafa'ana barakatihi wa bi ulumihi amin. Teriring doa untuk beliau, semoga senantiasa Allah berikan sehat walafiat dan panjang umur, dan mudah-mudahan keberkahan ilmu beliau menjadi keberkahan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Terus pula kepada yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah, Abu Karam Bapak Haji Samusioni, dan juga wakil beliau, orang tua kita Bapak Haji Sumbani, beserta seluruh jajaran pengurusnya, dan yang kami hormati dan kami muliakan tentunya segenap para mu'alimun, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para orang tua, para sepuh, para hadirin, para hadirat, Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Falah rahimahumullah. Pertama dan yang paling utama tentunya marilah sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat nikmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehat walafiat dan panjang umur, dan juga nikmat kesempatan atau peluang waktu, sehingga dengan segala nikmat tersebut pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, melangkahkan kaki, bersilaturahim dan bermuajahah di Masjid Jami Al-Falah yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan bersama-sama pula kita thalabul ilmi, hadir dan mengikuti mujabarah ilmu, kajian subuh yang rutin dilaksanakan juga setiap bulannya. Yang dalam kesempatan ini bersama narasumber kita yaitu Mukarram Dainullah Al-Ustaz Mu'adzir Monas SAGM, dengan tema kajian kita pekan ini yaitu eksistensi kesolehan terhadap kenyamanan dan ketentraman hidup. Tentunya menjadi harapan kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian amal ibadah kita, baik yang kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, maupun yang akan kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, ya hadratul rasul Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dan senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Ayolah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun rangkaian kajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya terbagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi yang pertama yaitu pemaparan kajian atau uraian kajian oleh narasumber kita yang kurang lebih waktunya adalah 40 menit, dan terakhir ditandai dengan tanda waktu masih suruh atau waktu isyraq yang akan kita dengar nanti di papan jadwal sholat yang ada di sebelah kiri kita atau sebelah kanan para jemaah. Dan yang kedua adalah sesi tanya jawab atau dialog interaktif, di mana kami memberikan kesempatan pada jemaah untuk bisa bertanya langsung, baik melalui tulisan atau tulisan. Untuk itu pada jemaah, seiring
narasumber kita menyampaikan kajiannya, silakan disimak dengan baik-baik, dan persiapkan pertanyaan yang memang perlu dipertanyakan. Dan yang ketiga adalah sesi kesimpulan atau doa oleh narasumber kita. Demikian 3 sesi kita pada pagi hari ini, dan tentunya tanpa berpanjang kalam, mari mengawali kebersamaan dan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita buka seluruh rangkaian acara kita dengan pembacaan surat Fatihah, tentunya dengan fadilah dan keberkahan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan mengabulkan segala niat, hajat dan doa yang kita menajatkan. Terkhusus kita doakan untuk narasumber kita, murabi kita, Al-Quran Ustaz Muhajir Munas SHGM. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan perlindungan pada beliau. Allah berikan sehat walafiat dan panjang umur, dan mudah-mudahan untuk kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam memahami dan mencerna ilmu yang beliau sampaikan. Insyaallah ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin wa ala kulli niyatin shalihah bi jahi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi amin. Ayohal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagi seorang muslim atau muslimah, kesolehan adalah merupakan sebuah tingkatan atau derajat yang memang menjadi tujuan dan harapan setiap insan. Karena dengan kesolehan akan berdampak sangat signifikan dalam kehidupan kita, baik itu hidup di dunia dalam beragama, terlebih kehidupan kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di awal mukadimah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum 'indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan seperti yang kita ketahui bahwa takwa adalah salah satu bentuk kesolehan pada diri setiap insan. Berkenaan dengan tema kita pada pagi ini, yaitu eksistensi kesolehan terhadap kenyamanan dan ketentraman hidup, tentu akan menjadi tolak ukur terhadap seberapa besar eksistensi kesolehan pada diri dan pribadi kita. Apakah demikian? Untuk mengetahui dan memahami jawabannya, yuk mari sama-sama kita simak uraian pemaparan kajian pagi ini dengan tema kajian eksistensi kesolehan terhadap kenyamanan dan ketentraman hidup, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, murabi kita, Al-Quran Daidallah Ustaz Muhajir Munas SHGM. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan menyampaikan uraian materi kajiannya. Ilahi wa yatafaddal masyhura. Shallu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud ala kulli halin, al-mawsufi bisifatil jalal wal kamal, al-ma'rufi bimazidil in'am wal ifdal,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramun wal Muhtaram yang sangat saya hormati, saya muliakan, wabil khusus kepada para orang tuaku sekalian, para bapak-bapak, saudara-saudara, wabil khusus pengurus Masjid Al-Falah, Bapak Haji Slamet Subiati, Bapak Haji Subandi, Bapak Yusuf, serta para muallimin, para guru-guru, para asatidz, para hujjah yang mohon maaf tidak mampu pribadi ini menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim saya, hormat saya, mahabbah saya. Yang mudah-mudahan pagi ini kita dikumpulkan di tempat mulia ini, Allah bantu kita dengan kemuliaannya. Pagi ini kita niat menghadap Allah dengan hati yang baik. Moga-moga Allah salurkan kebaikan buat kita, sehingga dari rumah kita melangkah ke tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang mulia, yang besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, jihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, patut juga kita kenang perjuangan saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang berjuang terbentuknya tempat yang mulia ini, masjid ini. Wabil khusus Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi, di Bapak Bedir, Bapak Haji Ali Yaman Matondang bin Bapak Mayasin, Bapak Ustaz Haji Ayatin bin Haji Dahlan. Kita doakan pagi ini moga-moga dengan baik ayat-ayat suci Al-Quran perlu Allah berikan 10 kebaikan buat almarhum dan almarhumah. Wabil khusus kita bisikkan juga nama orang-orang tua kita tercinta, sehingga kita sebutkan pagi ini kemuliaan ayat suci Al-Quran suratul Fatihah. Semoga Allah hantarkan kemuliaan buat mereka semua. Bihazin dia ma'ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan satu tema tentang eksistensi kesolehan yang mampu memberikan ketentraman dan kenyamanan buat kita. Bicara mengenai kesolehan,
Bukan berarti Al-Fakir menyampaikan ini karena merasa dirinya sudah soleh. Tapi ini bagian dari watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling sama-sama kita mengingatkan satu sama lainnya buat mengantarkan nilai kebenaran dan saling kita mengantarkan nilai kesesatan. Karena ini bagian utuh yang ingin kita tampilkan untuk bekal hidup di dunia dan di akhir. Bahkan ada statement dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya. Allah katakan, annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya kata Allah, kalau ada kalimat sesungguhnya menggunakan harfu qasam, Allah bersumpah janji, annal ardo, sesungguhnya ini bumi kata Allah, yarisuha, aku wariskan, ibadiyas solihun, hanya buat hamba-hambaku yang soleh. Pertanyaannya, kita masuk tidak ke dalam muatan tersebut? Bahkan setiap sholat yang kita lakukan tidak pernah lepas dan tidak luput kita ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, sampaikan salam keselamatan kesejahteraan buat kami sebagai hamba-Mu yang soleh. Cuma jawabannya kan terserah Allah, masuk tidak. Beberapa para ulama memberikan batasan. Ya, ada orang soleh, ada tanda-tanda soleh, ya Pak. Kalau kata Imam Nawawi di dalam kitab Nasoihul Ibad dikatakan as-solihun, orang-orang yang soleh, al-qaimuna bima yaqulu hukukillah wa hukukul ibad. Orang yang soleh menurut Imam Nawawi dikatakan adalah orang-orang al-qaimuna, orang-orang yang konsisten, yang kuat pendiriannya, yang tidak pernah goyah. Kalau orang kampung sini bilang apa? Tidak bermental kerupuk, tahu kerupuk? Disenggol aja murah gitu ya Pak. Melempem lagi. Ya, orang-orang yang kuat konsisten berpegang kepada hukukillah, hak-haknya Allah dia penuhi, wa hukukul ibad, dan hak semua hambanya dipenuhi juga. Sehingga ini bagian untuk orang-orang yang dikatakan sebagai orang soleh. Karena soleh itu kan sering kita tanpa terasa membanggakan diri, apalagi mendadak dapat rezeki. Yang lain enggak, ini rezeki anak soleh, kadang gitu ya. Ini rezeki bapak soleh, ya. Sampai depan bini kita suka kegeeran bilang sama istri ya, ayah soleh. GR lo gitu kan. Berangkat dari ini kita harus tahu batasannya Pak. Bahkan di dalam ungkapan seorang ulama mengatakan apa sih karakter seorang soleh? Dikatakan al-amalu soleh maka alam khalian anil riya muqayyidan bis sunnah.
Yang disebut amalan soleh ini amalannya ya Pak. Tapi Imam Nawawi mengatakan orangnya. Ya. Sedangkan menurut ulama lain amalannya nih, amalan orang soleh ini apa sehingga kita jadi bisa menghargai ya soleh kan gitu ya. Apa sih al-amal soleh? Makana khalian anir riya muqayyidan bisunnah adalah sesuatu perbuatan yang sunyi, yang sepi, yang tidak pernah ada sifat riya. Khalian anir riya muqayyidan bisunnah. Setelah itu amalannya diikat kuat-kuat dengan sunnah Nabi. Paham Pak? Pertama, amalan orang soleh tidak pernah ada unsur pamer. Ya, orang Betawi sebelah sana baru bisa juga wah itu udah bukan soleh kan? Ada kan kayak gitu orang modelnya ya? Ya gua, agak mudah tuh, ya khalian anir riya. Gak ada yang rasa dia muqayyidan, dikuatkan lagi, diikat bisunnah dengan sunnah Nabi. Apa yang dikatakan Nabi dia lakukan, apa yang dilarang dia jauhkan. Ini modelnya amalan sunnah. Ya, ada lagi Imam Sahal mengatakan yang namanya amalan sunnah, al-amal sunnah di arba'ati asya. Kalau kalian mau melakukan amalan sunnah harus memenuhi 4 macam muatan. Berapa Pak? 4. Satu sama lainnya ini ada keterikatan Pak. Syarat dibilang ini amalan orang soleh, al-amal solih arba'atu asya, ada 4 macam. Yang pertama al-ilm, harus awalnya berdasarkan ilmu. Karena kalau tanpa ilmu ketolak semua Pak. Mau amalan sebagus apapun, ibadah sholatnya rajin, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, tapi tanpa ilmu, itu bakal sia-sia. Ada ungkapan dari ulama mengatakan seperti itu kan. Siapa yang beramal tidak berdasarkan ilmu, amaluhu mardu dan lakukan di dalam kitab Subhan. Jadi mulai dari santri biasanya kan gitu, pasti apa? Bakuluban di goyeri ilmin ya'mal amaluhu mardu dan lakukan. Ya Bapak Haji ya, biasanya kan kita gitu ya. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya akan tertolak, jadi sia-sia. Jadi fondasi awal harus ada ilmu. Yang kedua, amal soleh bisa sukses ketika ada niat. Arba'atu asyad al-ilm wan niyat. Jangan dibalik Pak. Kadang-kadang kita kan suka apa ya? Suka ngeyel nih. Yang penting niat. Biarin aja. Gak bisa. Ada orang sini kadang gitu dibilangin ngeyel. Biarin dah, yang penting niat. Ilmunya enggak ya Ustaz ya? Agak nyambung. Jadi pertama kita renungi dulu, ada ilmunya enggak? Ya. Dan ilmu ini juga enggak sembarangan. Ya. Sanatnya ketemu gitu. Ya, sekarang ini kan maaf ya.
Ada orang yang gampangin ujung-ujung jadi ustaz. Cuma modal bisa ngomong. Ngaji gak dari dasarnya. Belajar sama Mbah Google, sumpah dulu sama Mbah Google. Ya Pak ya. Kalau zaman kita kan enggak, saya ngalamin zaman anak-anak di tahun antara tahun jelang 80-an, saya kelahiran 72 Pak. Ya, ngajinya susah banget. Alhamdulillah aja itu kalau diejak. Alif lam dasar alhamdulillah hamdala pendu alhamdulillah. Betul gak Pak? Kalau sekarang kan kagak. Abata sayang lam sam bawalil lambda selah bawahi lillahi. Belum lagi kita belajar namunya, ya kan? Kagak asal jeplak, ini mubtada, ini khobar, diduduk satu-satu. Al-waladu mahirun, al-waladu mubtada ma'rufun bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatu zahiran khabarun mubtada. Benar-benar gitu loh. Standarnya ketemu, kita punya guru. Sampai maaf saya pernah awal-awal saya dipaksa suruh jadi khotib. Saya kelilingin ini kertas jadwal. Gara-garanya tuh khotibnya kagak datang umroh udah jam 12 kurang 10. Saya dicengkeweng sama babaji. Saya Betawi Roma. Tong-tong kayaknya lu kalau jadi MC banyak hafalannya deh. Kayak guru kita Ustaz Saiful. Ya kan? Berperbendaharaan apalagi udah banyak hadis Quran. Ini babaji jangan saya. Kan biasanya babaji yang ini udah gua agak mau catatan, kan bisa catatan ya. Kalau gua pulang agak keburu. Udah lu aja deh toh. Sebelah apa karuan kan biasanya di demo daripada kita Jumat muksi. Kan ada yang cakep ya. Muksi lah dari mana itu? Dari Masjid Al-Falah, malu-maluin aja. Ya kan, besok ketua DKM-nya di demo. Ya, akhirnya mendadak saya terpaksa, udah saya naik. Itu pun di tahun-tahun akhir tahun kayak gini nih November, ditandain sama masjid lain, dikasih di dua masjid. Saya izin untuk menunjukkan sanad saya ada enggak. Saya datangin kiai saya 4 orang. Kayak Ahmad Rosidi, kayak Junaidi, Kiai Ahmad Syahroni, yang di belakang persahabatan itu namanya Guru Wadi. Hari tahu gak Pak? Naik guru saya. Ya, saya datangin satu persatu. Pas dia lihat, apa jawabannya? Yalah yang lebih bego dari lu aja berani, apa lu kagak? Saya bilang, Kiai kalau ini gak diizinkan, gak bisa, saya pulangin. Cuma jawaban guru bilang, yang lebih bego dari lu aja berani. Apa lu enggak? Ya udah. Saya keliling lagi satu lagi. Minta biar dapat ijazah. Karena kita ngomong jangan asal ledak, tanggung jawab guru. Paham Pak? Sampai segitunya. Pentingnya ilmu. Ini kan kadang agak terus enaknya aja. Ini. Akhirnya kita gak ada yang tanggung jawab. Nah, di hari kiamat dipanggil kan, siapa yang tanggung jawab? Gurunya kagak, Bang Google. Repot lagi. Iya, sinyalnya kagak di sana. Ya kan? Kembali ke masalah konsep amal soleh. Yang pertama ilmu, yang kedua niat. Qasdus syai', memantapkan ya sesuatu di dalam hati kita, fikri. Ya, kalau udah mantap baru itu menyatukan antara ilmu dengan hati, baru niat. Nggak usah sampai macam-macam dahi, mata sampai kejam. Coba Bapak kalau lihat orang lagi sholat saking pengen khusyuknya, niatnya pengen gede ya. Saya suka pikir, ini gede ini dia pengen khusyuk, agak ada ilmunya gitu Pak.
takutnya tertutup aja jadi bakal kan. Udah musim kemarau, air susah kan jadi boros ya Ustaz ya. Ada di sini mudah-mudahan sih nggak ada ya di kampung saya gitu Pak. Usoli, ulang-ulang berkali-kali diretak gitu. Kayak tenaga dalam. Padahal makna sholat itu kan tumanina, ketenangan. Ya, ketika ilmunya kita udah dapat tumaninanya, saat takbiratul ihram kita menghadap Zat yang maha mulia, maha lembut, maha baik. Masa sih susah banget? Ya, makanya tuh kalau ada ilmunya sebelum sholat kita disuruh ngambil wudhu. Itu bagian dari terapi air, biar menghasilkan suatu ketenangan jiwa, kebersihan, ketentraman. Kalau mama kan terapinya kan aromaterapi, minyak wangi, sempret sini kan. Ada lagi terapi Quran, biasanya tuh kalau ibu-ibu yang lagi sedang mengandung, anaknya dibacain. Ya, yang ketiga, kalau anaknya pengen ganteng, surat Yusuf dalam ganteng, ditengkloknya di pusar ya. Ada Pak, kalau pengen anaknya lahir cantik, surah Maryam. Harapnya kan gitu ya Bu. Tapi sayangnya ibunya agak bisa baca. Iya. Kan salah juga. Ya. Jadi sebelum sholat ambil wudhu, terapi air, ya sambil dipijit-pijit gini enak kan. Syukur apal doanya. Apal gak Pak doanya Pak? Kalau nawe itu wudu'a lirafil hadasil aswad, ini kan niat. Doanya ya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakatuh. Ya ini apa? Wa uzubika minasu'i wal halaka. Yang sekarang jarang dipakai. Padahal ini cakep banget. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni as'alukal yumna. Ya Allah, aku mohon padamu dengan tangan ini sambil dipijit-pijit ini nih. As'alukal yumna wal barakah. Tangan ini ya Allah tolong jadikan bawa berkah. Tahu tangan bawa berkah Pak? Lalu juga bisa ngasihin rezeki. Itu coba. Tanda tangannya aja jutaan. Betul Pak? Wa a'udzubika minasu'i wal halaka. Ya Allah, jangan jadikan tangan ini jangan tangan apes yang bawa kehancuran. Ada tangan kehancuran. Ada Pak. Ini sentilan kita secara normal bisa bikin kematian kan? Gak ada orang mati gara-gara disentil. Tapi ketika minasufi wal halaka yang bikin orang sengsara, ada kesel sama orang disentil, belum mati coba Pak. Mau masuk pasar juga polisi bingung. Kenapa? Tuduhannya pembunuhan, dibunuh sama apa? Disentil. Katanya yang disentil orang kena serangan jantung. Mau apa Pak? Apa keluarganya bisa terima? Ini tangannya bawa apes. Tumbenan jamaah sini. Apa ketua DKM diajak jalan-jalan ke mall. Udah diaminin, berarti gak pernah diajak ya. Diajak, gatunya di posisi toko yang barang mahal-mahal yang ada tulisan. Ya, pecah berarti beli. Harganya di atas 500.000 lagi. Dipesan sama ketua DKI, awas hati-hati. Kita cuma ngeliat-ngeliat doang, bukan mau beli. Ya, akhirnya di tangan biar gak macem-macem taruh belakang. Tapi memang minasubi wal halaka, tangan apes bawa binasa. Lagi begini dijaga-jaga, katanya dipanggil sama temannya. Bang Ahmad, nengok ke saya, gol keramik, pecah yang ini. Mau bilang apa? Makanya sering-sering kita
baca. Ketika di sini Allah main di alam tilawati kita bidang batas seperti zikrillah, ya Allah jadikan lisanku ini bisa rajin fasih membaca kitabmu ya Allah. Wa kasrati zikrillah, dan ringan zikir padamu. Bukan ringannya ngomel mulu. Ada pakai gitu Pak. Ya, melek mata ngomel. Si anak jadi stres. Jadi di rumah kalau nggak babal gue yang ngomel, nyaku ada gantian. Gimana nih anak tentram? Jadi kita datang kubur, biar ini bawaannya pengennya zikir aja, sama baca Quran. Meskipun kadang-kadang kita sibuk, nggak sempat baca Quran Pak, tapi karena pengennya baca Quran, keluar aja dari mulut kita. Ya udah kalau nggak mau repot, ayat-ayat yang cool aja Pak, yang seger-seger. Iya, cool apa? Wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, yang penting kata Ustaz, ya kan rajin baca Quran sama zikir, ya udah pakai. Atau mama sibuk banget masak, yang buat anak sekolah, suami buat kerja, ya udah ngilangin capek, kesel, selamat aja Bu. Allahumma sholli. Biarin bukunya salah juga mudah-mudahan enak gara-gara selamat. Jadi cerah aja gitu. Dengan modal tadi kesolehan kita bukan kesalahan. Karena sekarang ini orang lebih banyak cenderung lari ke kesalahan. Pertama tadi apa Pak? Ilmu. Yang kedua niat. Yang ketiga sabar. Ini baru muatan menjadi amal soleh Pak. Ulama mengatakan sabar itu adalah orang yang tertimpa mauqufatul bala, dia tertimpa bencana, derita, ya, bihusnil adab, tapi adab tingkah lakunya masih bagus saja. Paham Pak? Orang yang sabar adalah orang yang tertimpa rasa nggak enak, bencana, musibah, tapi kelakuannya masih baik kan? Ada nggak pakai gitu Pak? Dan udah dikeplak sama orang, masih kurang puas, dibego-begoin, masih kurang puas, main lagi yang lain, ya masih tekanan derita itu dia senyum sambil la haula wala, akhlaknya nggak berdendam, nggak, ya kan, kagak ngancam. Ada orang sini kan diem tapi ngancam ya. Gua mas sabar cukup 3 kali, ya sabar pakai dibatasi. Kayak orang minum obat. Padahal diajarkan sama Allah, sabar itu tanpa batas, fasbir sabrun jamil. Kamu sabar dengan sabar yang terbaik, yang cantik buat kamu. Gak dibatasi sampai 3. 1 kali maafkan, 2 kali, kan ada lagunya. 3 kali tonjok, ya salah. Udah gak jadi soleh dah. Ya, ilmu, niat, sabar. Yang terakhir adalah ikhlas. Kalau muatan ini kita pegang, baru kita masuk orang-orang yang soleh. Baru tahiyat kita, sholat diterima, ya Ustaz ya. Assalamu alaikum wa ala. Ini gimana? Sholat rajin, duha rajin, aku ayat kan
Nasib masih begini aja kita tanyakan masuk ke muatan ini. Karena kadang-kadang setan kan mainnya di situ ya. Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata Quran bilang gitu. Setan targetnya, kerjaannya, misinya ya'idukumul faqra. Nakut-nakutin manusia bakal miskin, bakal fakir, bakal susah. Sehingga bisikannya, lu kok kagak begini, kagak bakal kedapetan anak bini lu, ya udah nyatu. Udah bohong juga agak sering ini ya, udah. Nah, bisikan amal soleh kita kejawab, ini rusak. Sedikit makanan dari yang haram masuk ke dalam diri kita, hadir daging dari makanan haram, sholat diterima gak? Kadang-kadang nurani kita bicara ya. Hati kita ini ada cahaya namanya nur, Bapak, saudara sekalian. Ketika dapat transfer cahaya dari Allah, namanya nur juga digabungkan jadi nurani. Nurani itu ya dua cahaya. Orang sekarang tidak memiliki hati nurani. Kenapa? Karena cahayanya sudah mulai redup, Pak. Maksiat jauh lebih banyak dibanding ibadahnya. Sehingga hati kita tidak memancarkan cahaya dan Allah tidak memberikan. Bahasa Quran mengatakan nurun ala nur. Cahaya Allah berpadu dengan cahaya nurun ala nur. Yahdillahu linurihi mayyasha. Lalu berpadu menjadi petunjuk kebaikan dan kemaslahatan. Ini dijaga, Pak. Jangan sampai kita tertutup. Karena hati ini kayak cermin. Kalau mulai tertutup, udah nggak bisa ngaji. Pantulan hilang. Kalau bahasa Nabi, innal mu'mina iza azdaba zamban. Sesungguhnya orang mukmin kalau sudah melakukan satu dosa, kanat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka Allah akan timbulkan di dalam hatinya bercak titik noda hitam. Kita mandi, kepercik air mandi kita dicermin, mulai bercak ya Pak ya. Faiza zada. Kalau dia nambah lagi ditambah hatta tagri kolba sampai tertutup hatinya. Alhamdulillah misalnya. Karena kita gak gampang tobat. Apa begini? Temen gua kemarin usahanya kayaknya banyak, bisa nilai orang lagi. Lu udah maksiat aja, bukan yang tobat, nilai orang. Iya kan? Lu kagak sholat. Ya elah asal maghrib gua kerjain berhenti bang Jokowi, lu biarin dah. So ambil keputusan. Ya jadi kalau kita punya target ingin menguasai warisannya Allah, kuncinya tadi apa? Jadi orang soleh. Karena Allah janji sungguhnya bumi ini aku wariskan buat orang yang soleh. Kalau bapak kita ngasih warisan paling berapa meter? Kalau Allah bumi, hitungannya bukan tanah sepetak 2 petak ini seluruhnya. Muatannya bukan hanya harta, tapi kecintaan manusia kepada kita. Ya kan? Segalanya Allah udah tanamkan. Kita sampai jam berapa? Selesai. Besok ada alarmnya. Tinggal tadi awal tanda orang soleh. Yang kedua amalan-amalannya. Yang ketiga virus yang bikin kita rusak. Ini kita udah membangun nih bangunan soleh. Yang 4 ini ya Pak ya. Ilmu, niat, sabar, ikhlas, itu kita bangun.
Kata Sayyidina Ali di dalam kitab Tatbihul Ghafilin, dikatakan oleh Sayyidina Ali, laula khamsa khisalin, kalau bukan karena 5 macam ini, lasara nas kulluhum sholihin, maka aku jamin semua manusia ini bakal soleh semua, nggak ada yang salah. Kalau bahasa Arabnya itu lawan kata soleh, toleh. Bahasa Jawa biasanya manggilnya toleh ya. Ya, kalau bisa diganti nih Pak. Ya, karena toleh itu artinya jelek, sesat, jangan terjadi doa. Ya, mendingan ganti soleh aja. Jadi kata Sayyidina Ali, ada 5 macam virus yang bisa merusak kesolehan kita. Yang pertama, al-qanaah bil jahli, merasa puas dengan kebodohan diri. Ada orang kayak gitu Pak, udah gak ngerti, udah oneng, lawan motor, ya kan? Kalau bahasa kita namanya jahil purokak, udah bodoh, sok pintar. Lalu kan anak kemarin, lu mana ngerti apa? Padahal apa yang namanya benar salah dari ukur dan usia Pak. Apa iya orang tua kita benar terus? Ya, itu yang dibilang al-qanaah bil jahli, merasa puas dengan kebodohannya. Ini bahaya. Bahkan ada suatu hadis Nabi mengatakan, ya, bahwa barang siapa yang meninggalkan anak dalam kondisi kebodohan, maka dosa kelakuan anak akan ditimpakan kepada orang tuanya. Karena bodohnya anak tidak diberikan pendidikan segala macam. Yang kedua, yang bikin rusak al-hirsu ala dunia, serakah dengan kehidupan dunia. Jadi gak bisa bicara orang soleh dan kalau lu serakah. Biasanya sahabatnya serakah kan begitu medit ya, oret, bulu gasir gitu ya. Yang ketiga, saya cepetin aja ya, percaya ya kan, merasa bangga dengan kebodohan. Yang kedua, serakah dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, wasyuhu bil fadl, udah serakah medit. Itu memang satu apa? Satu cetakan Pak. Ya, pelit dengan fadli, dengan karunia Allah. Allah udah kasih karunia. Ya, hartanya banyak, duitnya banyak, jabatannya bagus, keluarganya sehat, cakepnya, segala macam. Tapi gak ada sedekahnya, gak ada pedulinya sama tempat ibadah, sama fakir miskin, segala macam. Soleh gak? Hilang. Yang keempat, waria bil amal. Setelah dia bangga dengan kebodohannya, dia kan serakah dengan dunia. Pelit. Yang keempat, aria bil amal, pamer sama amal. Ya, kotak amal lewat, giliran dia mengasih goceng, itu pindah tangan. Pas lagi mau ngasih 50.000, wah udah berdiri dulu. Ngapain itu Bapak Haji? Kali 50.000, ya hilang udah. Mudah-mudahan bukan jamaah sini Pak. Itu masuk arya bil amal. Yang kelima, wal ihjab anir ra'i, merasa kagum, bangga dengan pemikirannya. Ada nggak orang kayak gitu? Merasa berarti pemikirannya paling hebat, paling pintar, paling benar, sehingga dia tidak mampu menerima kritik dari orang lain, tidak mau disalahin. Ada kayak gitu. Lu ngelamun aja ketuaan, kaki lu gua tahu tuh. Biasanya ada orang kayak gitu tuh. Padahal sama adiknya dibilangin, Bang, orang tua udah gak ada, kita dapat warisan, bagi yang adil ya Bang. Lu tau apa sih? Lu
Lu tak ya Allah, itu masuk ke situ tuh. Kalimat yang dibilang sama Nabi di zaman Adam itu amal ila min salasin kan gitu ya. Kalau sudah mati manusia putus amal perbuatannya kecuali 3, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, au waladin ya lakukan. Ini kita lakukan, tapi giliran awalan sholih harga solehah, ya kan? Tetap buka, ya. Dan Bapak Saudara juga harus tahu ada kelompok aliran yang lain mengatakan di dalil ini, ya awalan soleh dia dahulukan. Anak yang soleh yang mendoakan itu kan tidak putus, palingnya nyampe. Ada aliran lain mengatakan itu kan buat anaknya doang. Kalau ini tahlilan ngumpulin orang bukan anak kandungnya, ngapain emang nyampe? Karena dia ngambil dari makna secara jumlah aja satu, anak yang soleh yang mendoakan. Kalau masuk ke kaidah, ya, tahu sorongnya awaladin soleh itu kan nggak pakai alif lam ya Pak. Ya, kalau pakai alif lam al-walad udah jelas anaknya namanya ma'rifat. Al-waladu ma'irun, anak ini yang jelas ini. Tapi kalau awaladin soleh itu udah pakai alif lam namanya nakiro. Sifatnya masih umum, anak siapa sih? Yang penting dia soleh, doanya diterima. Kumpul kita semua tahlil, zikir, doa, yakin gak? Ada yang soleh diterima Pak. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan innallaha azza wa jalla la yadfa'ul bala, ya, bil mu'minin soleh mi'atin baitin. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan bencana, petaka pada satu tempat disebabkan hadirnya orang muslim yang soleh sehingga terbebas sampai 100 tetangga. Manfaat gak orang soleh? Dan di sini ada 3 orang yang soleh di mata Allah. Aturan di sana bakal kebakaran di alam. Bertanya orang soleh, sebelah sono lagi tadinya mau ditimpa sama Allah angin puting beliung. Ternyata ada 1 sosok orang soleh. Orang kata Nabi sampai 100 terpelihara, dijauhkan dari bala, aman kan? Jadi kita dukung hadirnya pribadi-pribadi soleh di lingkungan kita. Jangan orang maksiat kita kumpulin. Anak-anak pada megang goyangnya HP, akhirnya di online, di astagfirullahaladzim. Bukan berkah malah murka. Saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza Allah iya. Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita atas kajian uraian pada pagi hari ini. Ini begitu banyak ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, dan pastinya begitu besar pula keinginan tahuan kita tentang tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk itu kami buka sesi tanya jawab kepada para jamaah. Barangkali jamaah ada yang menjawab, ada yang mau bertanya baik secara langsung ataupun melalui tulisan. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Tapi jangan bertanya ya Pak, saya takut gak mampu. Curhat aja Pak. Kalau curhat kan Bapak undang-undang, saya juga punya undang-undang gitu ya. Ya Pak. Curhat nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan ya Pak. Curhatan Termasuk curhatan.
Ya, alhamdulillah dari awal tadi disampaikan sama Pak Ustadz di surah Al-Anbiya ya Pak, bahwa dunia ini diwariskan untuk ternyata yang dapat warisan bukan orang soleh. Gitu ya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya konsep penawaran warisan dari Allah itu sudah tepat dan pasti. Cuma kalau kita masuk ke dalam kelemahan orang kita ini kan ilmunya kurang mumpuni, ya. Kadang ilmu akhirat aja dia ingin, terus ilmu dunianya, manajemennya, ya, belum lagi yang namanya pemasarannya, komputerisasinya, enggak. Apakah ini bisa mendapatkan warisan? Atau ada lagi sebaliknya, ilmu dunianya dipegang bahasa Inggris, segala macam, matematik, statistik, tapi agamanya enggak. Dan itu agama masuk standar yang tadi saya bilang. Ilmunya ini, makanya komponen kalau mau dapat warisan dari Allah, yang paling kita harus pegang ilmu, niat, terus sabar, ikhlas. Kadang-kadang ilmunya ada, niatnya cakep, sabarnya tahu sendiri orang kita kan, aku capek, belah. Yang lain juga belum tentu kayak gitu, yang penting gue udah punya mobil udah cukup tuh, gampang merasa puas, kan gitu Pak. Tapi komunitas di luar itu kan masih dikejar. Mau semboyan dia bilang apa? Kalau lu tidur, gue bangun. Lu bangun, gue jalan. Lu jalan, gue lari. Lu lari, gue terbang. Kalau orang kita enggak, lu tidur. Dan gue tidur, coba. Ya kan? Orang udah jalan, kita bukannya lari, udah masih kelihatan. Di situ tuh biarin aja. Gimana maju Pak? Ya kan? Pakai dalil dah. Udah bapak tak alon-alon kelakon. Ya, gimana sih? Saya rasa cukup ya Pak ya. Boleh silakan yang lain. Terima kasih. Silakan Bapak atau Ibu yang mau bertanya lagi. Ya. Ya yang banyak nanya, Sebutkan nama. saya kasih bonus Pak, ibadah haji jika mampu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kiai yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan Kiai, nama saya Yakub. Ya, Saya mau bertanya Pak Kiai. silakan. Kita sering membaca di dalam ayat suci Al-Quran ayat yang berbunyi Robbi hamdi minas sholihin. Tapi kita sering dengar ungkapan maafil abna, apa yang ada sama orang tua itu yang akan ditiru sama anak kita. Artinya kita selalu minta dan berharap kepada Allah untuk diberikan keturunan yang soleh. Tapi di satu sisi orang tua juga berperan aktif membentuk karakter soleh kepada anak kita. Jadi kalau orang tua juga menjadi sebab anak keturunan kita menjadi orang yang soleh. Bagaimana kita bisa mencetak keturunan yang soleh kalau kita belum menjadi teladan bagi anak kita? Jadi bagaimana tanggapan Kiai tentang hal ini? Terima kasih. Makasih Pak Yakub. Ini pertanyaannya sebentar banyak nih Pak. Saya takut biasa saya dicopot kalau nggak bisa jawab. Alhamdulillah tadi disampaikan surah Al-Quran itu ada di dalam surah As-Saffat ayat 100. Robbi habli minas sholihin. Bagian doa yang dikemukakan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ternyata Allah kabulkan. Sholihinnya generasinya para nabi lagi nggak tanggung-tanggung Pak. Ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, punya lagi sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tapi continue dia. Kalau bahasa orang pengajian udah wama, terus menerus.
Sambil yang 4 ini dia pegang tadi kan, ilmu, niat, ya kan, sabar dan ikhlas dipegang. Terkait dengan mafil abah fil amna tadi, apa yang ada di bapak udah pasti ada di anak. Ya, kalau bapaknya kalong, anaknya pasti kampret. Bapaknya nyolong, anaknya bakal nyolong. Gitu ya Pak. Lah ini bagian dari tanaman Pak. Makanya kita pasang niat ketika berumah tangga diawali dengan yang baik-baik itu hasilnya baik Pak. Kadang-kadang maaf orang mau berumah tangga nikah aja resepsinya ninggalin sholat, betul Pak. Gimana mau berkah? Pakai mau dalil lagi. Kalau lagi jadi pengantin mah nggak apa-apa dijamah, kalau peang saya bilang. Kalau senang-senang lo jadi ratu, jadi raja. Tapi raja yang maharaja lo abaikan kan salah. Katanya bisa dijamah Ustaz, apa? Johor sama asar. Atau ntar johor, asar maghrib. Saya bilang emang Tuhan suruh lo. Awalnya aja udah gak sesuai. Yang kedua lagi, cara reintegrasi pembibitan. Anak pun kadang-kadang kita tidak sesuai dengan syariat. Ya, Nabi ajarkan kan doanya. Saya rasa bapak-bapak di kelas udah hafalan dan juga hafal di luar kepala. Ya, kalau majani tasyauto, malah mau bikin pos 2, pos 3 sampai hafal ya Pak. Ya, pos 1 mempomine udah hafal banget gebak doa itu. Apalagi dah, poros sadar ya salah. Ya. Jadi prosesinya ya Bapak ya. Pertama kan diajarkan sama Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana. Kan itu ya Pak. Ini doa ini ada lanjutan keterangan dari Nabi. Fa ibu dia bainahuma waladun. Kalau dari hubungan biologis kalian menghasilkan waladun, dapat anak, lam yudirruhu syaitana abadan. Kata Nabi, ku jamin gak bakal diganggu setan selama-lamanya. Giliran yang penting ini kita lupa baca. Setan ikut gak Pak? Kita makan aja gak bismillah yang ikut. Makanya aneh lagi kadang mama ngajinya doyan, rebananya rajin, amalinnya kagak. Pas lagi ngandung anak habis bawa bangli ditempelin di baju, gunting kecil. Padahal kata Nabi gak bakal diganggu setan selama-lamanya. Ngapain ini? Pakai gunting kecil, anak di dalam kandungan udah akrab sama gunting kecil, gedenya jadi tukang cukur. Betul Pak? Lagi anak gunting. Ada lagi bawa bangli, anaknya mainnya di pasar mulu jadinya. Mendingan handphone yang mahal, laptop tuh biar canggih ID-nya ya enggak? Kelakuannya kayak gitu sih. Jadi tafaul kalau bahasa bikinnya, pengharapan, artinya jelek. Kata setan, lu bego, gak ada ilmunya. Pasang deh tiap hari gunting ntar anakmu supaya jadi tukang cukur, habis pangkas rambut gedenya. Ada lagi bayi udah lahir di palanya ditaruh sapu lidi ya Pak, biar gak diganggu katanya. Udah gedenya jadi tukang sapu. Jadi mana lu planning servis? Jadi sesuai dengan amalan Islam aja lah. Apik gitu loh, memulai rumah tangga apik, terus konsumsi ya Pak ya buat anak kita. Meskipun sebelum kita rumah tangga punya istri, bakal punya anak, kita bengal ketika ijab kabul. Makanya sebelum akan nikah kan syahadat dulu ya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ini dia pengajian. Tujuannya kita tobat, buang kan tuh penyakit jelek. Jangan masih dibawa aja ya Allah. Akhirnya itu yang tadi saya bilang, kalau bapaknya kalong, anaknya. Karena ini virus gak dilepas. Tapi kalau orang yang benar-benar dapat berkah dari Allah, dapat hidayah,
ketika dia syahadat hilang udah dibuang. Gitu ya Pak Yakub ya. Jadi tergantung niat kita sama ilmu kita. Kalau kita mau bawa kemana, mengatakan kita mau bedi jannati, ya udah perilaku yang membawa surga kita hadirkan. Ya, ada lagi? Silakan Bapak atau Ibu-ibu belum kedengaran ini suaranya. sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, sedikit curhat. Ya, silakan Pak. Ya. Begini suka aja kamu kan ya. Iya, salah satunya itu. Oh iya, silakan. Maaf Ustaz, tadi beberapa kriteria termasuk amaliyah yang soleh adalah ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Sekarang ini 1, 2, 3 ini berat pastinya. Saya ambil yang terakhir, ikhlas. Nah, bagaimana menjaga mungkin yang kita lakukan ini kan tidak tahu ikhlas apa tidak ikhlasnya. Kriteria supaya menjaga amaliyah menjadi ikhlas, mohon nasihatnya Ustaz. Pertanyaan bagus. Gimana sih kita menghadirkan rasa ikhlas? Ya, padahal kadang-kadang kita lupa. Ada tipe manusia kan udah dibantu besok pagi, apalagi kalau ngebantu minjemin uang, saya yakin itu jaminan bakal berantem. Betul Pak? Awal dia mau pinjam setengah habis, pas ulangin dan ini jadi raja. Kagak percaya banget sih. Astagfirullah. Kan akhirnya menghasilkan ikhlas itu susah. Ya, makanya di dalam dunia tasawuf ada level 3 macam. Kalau kita mau meraih rokoban, jadi kita belajar tasawuf ya. Ada yang namanya level orang-orang ikhlas masuk ke dalam bagian mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din, kata Allah. Tidaklah aku perintahkan wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali kalian ibadah kepada Allah. Ibadah itu muatannya bukan sholat aja, puasa aja, tapi bantu saudara kita, ngasih senyum. Ya, liya'budullah, ibadah kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan keikhlasan penuh semata-mata karena agama. Ya, level orang-orang makomnya yang bagus pertama lewat level mukhlisin, orang ikhlas. Ikhlas pun susah. Ini biasanya nih levelnya orang-orang biasa kayak kita nih. Ya, kalau kita mau naik derajat itu dikuasai. Setelah ini berhasil ikhlas, mengosongkan rasa pikiran kita terhadap manusia, maka ikhlas semata-mata karena Allah. Kalau bahasa sininya sabodo nanan, mau apa kek, yang penting Allah tujuannya, mardotilah itu kajian. Kosongkan pikiran segala macam untuk mengharapkan nilai sebesar manusia. Betul. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Insan diajarkan, di mana ketika kita memberikan bantuan kepada sesama kita, diajarkan innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi konsumsi makanan bantuan semata-mata liwajhillah, mengharap ridho Allah. Lalu lanjutannya apa? La nuridu jazaan wala syukuran, tidak akan pernah mengharapkan jazaan, balasan, wala syukur, dan ucapan terima kasih. Itu konsep orang ikhlas. Bukan dibalas jasa, enggak, ucap makasih, enggak, kita ngomel, kita punya otak lu ya. Berarti kita tidak berpegang pada ajaran Allah. Ada orang di jalanan panas
panas-panasan, kita tahu satu gam apa kita, ya kan? Pak Budi, siap banget, numpang motor yuk sama saya. Ya. Sampai rumahnya kita anterin. Ya, terus di motor kita lihat ada aqua, kita kasih minum juga. Udah sampai depan rumahnya, dia turun gloyor aja gitu. Kira-kira tanggapan kita gimana, Pak? Ya, kalau kita ngamalin ayat tadi, la nuridu jaza awwala syukur, sabudo, kagak jadi penyakit hati kita. Tapi kalau kita nggak amalin yang tadi Pak Haji bilang, gimana menghasilkan ikhlas? Anak kagak punya didikan kan? Kagak punya otak, manusia harus tuh. Ini sebuah kapok. Betul Pak? Jadi rujukan yang masa bodoh. Yang penting Allah tidak pernah tidur dan Allah nggak pernah luput sama catatan amal baik kita. Ya, jadi kaidahnya kayak gitu Pak. Innama nutimukum liwajhillah la nuridu jazaa wala syukur. Dan itu jaraknya apa? Cukup Pak Haji? Ya, ada lagi? Baik, para bapak atau ibu yang ingin bertanya. Ibu, ada yang mau tanya ibu? Ayo Bu, saya kasih bonus kata Pak Dekanit yang tanya bonusnya ibadah haji jika mampu. Amin. Kalau nggak mampu ya kita nunggu berapa tahun. Kalau nggak ada tanya, saya juga mau tanya. Tentang ini aja, apa bedanya eksistensi dan istiqomah? Eksistensi dengan istiqomah. Sekalian disimpulkan dan doa penutup. siapa? Eksistensi dengan istiqomah dari bentuk bahasanya aja bahasa Inggris sama bahasa Arab. Ya kan, orang Barat sama orang Timur. Tapi kalau kita bicara, oh ya saya punya utang tadi, belum saya jelasin lagi. Yang tadi yang pertama, bentar ya Bang ya, ikhlas. Kan ada 3 tahapan mukhlisin. Yang kedua, tahapan derajatnya wali-wali. Itu namanya masuknya muhibbin, kelompok para pencinta. Ya, sehingga tatapan perilakunya semuanya serba menghasilkan rasa cinta. Semata-mata karena Allah, bukan kembar cinta. Bapak Ibu sekalian salah. Ya, sabar. Di pengkolan ada cewek cakep, wah gue cinta. Jadi wah itu mah mesum maksiat. Artinya penyebaran cinta ini semata-mata karena Allah. Ya, dia cinta kebaikan, dia cinta beramal, dia kerukunannya juga cinta segala macam, itu yang disebut muhibbin. Ya, standarnya kata Allah, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Kalau Allah sudah tanamkan di dalam hati kalian habbaba ilaikumul iman, rasa cinta kepada keimanan, wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, maka hasilnya kita bakal benci dengan yang namanya perbuatan dosa, kelakuan maksiat dan kebanggaan. Ini bisa kita rasakan kalau bulan Ramadan doang. Saya nih Pak, melihat orang bohong kita berdoa banget, bukan batalin puasa. Saya Ramadan doang, selesai Syawal hilang. Melihat orang nggak puasa, kita marah. Melihat orang buka aurat di bulan puasa, kita kesel. Kenapa? Karena Allah kesel. Melihat orang kagak sedekah, kita kepanggil. Ya kan? Gak suka dengan hal kayak gitu. Itu karakter yang Allah tanamkan kalau udah di hati, rasa cinta kayak gitu semata-mata karena. Tapi saya bulan Ramadan doang, habis kena ketupat, rendang, segala macam, hilang kan? Sedekah hilang. Itu. Dan ini kelasnya Pak, para wali. Sehingga Allah kasih kelebihan yang karomah. Ya, kalau kita kan kelasnya bukan karomah ya Pak ya. Ya, pertolongan Allah.
terakhir dari mukhlisin, muhibbin, terakhir muwahhidin. Asal katanya dari wahid, menyatu dengan Allah. Kalau bahasanya Siti Jenar sampai di Menggal, dia pakai bahasanya Manunggali Aula Gusti, menyatu dengan Tuhan. Dia nanya, nggak ada Siti Jenar, adanya Allah. Ya salah artinya. Ya, artinya itu kita menyatu. Dari balutan ikhlas kita bakal nyatu segalanya, Pak. Ya, dikasih sudut. Kayak Umar bin Khattab. Kelebihannya iblis lewat gang aja tetap kabur takut. Karena sudah menyatu dengan Allah dalam bahasanya wa huwa yanzuru binazrillahi ta'ala. Dia mampu melihat dengan pandangan Allah kasar. Udah tembus melihat bodi orang ini bakal begini. Sirrun bin ya asrarnya dikasih rahasianya Allah. Karena ini udah nyatu, Pak. Kayak Nabi kan udah nyatu. Dan kita bisa repot sampai muwahhidin deh, mukhlisin aja tadi kayak Pak Haji. Itu aja udah susah. Sekarang ikhlas sampai rumah ditanya sama tetangga, Pak, Rafi banget dari mana? Haji dong. Ini loh pahala kita ya. Gangguan setan kayak gitu. Jadi kuncinya itu aja, Pak. Ikhlas saja dah kita rutin sehingga benar-benar berkah. Kembali pertanyaan tadi antara eksistensi dengan istiqomah. Ya, istiqomah ini bahasanya bukan ikatan suami takut istri di rumah, Pak, bukan. Ya kan? Bahasanya itu fastaqim kama umirta gitu ya. Kamu konsisten sebagaimana yang diperintahkan Allah padamu. Kalau Allah bilang merah, merah. Kalau bilang biru, biru. Gak usah ditawar-tawar. Ada kan orang nawar ya. Kata Allah biru. Kalau badannya kuning, bentar boleh kali ya ancol. Makanya benar-benar yang kalau istiqomah ini hadir, ya seakan-akan kita benar-benar kondisinya terawasi oleh Allah. Kalau eksistensi ini kan berarti kan keberadaan, maksudnya ke al-mawjud ya, wujud. Sementara istiqomah ini adalah terapannya. Ketika kita sudah tahu, ini kan kendali kita kan katanya beriman sama Allah ya, yakin sama Allah. Di antara jamaah ini ada yang pernah lihat Allah kan? Kadang-kadang kita pilih, pikir banyak-banyak, ya kaleng kesenggol sama tikus saja kita kaget. Baru dapat cahaya sedikit aja udah kegeer. Oh jangan-jangan Allah ngasih ilham. Ya kan? Kita kenali dulu ini Allah. Sehingga kaidahnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu eksistensi. Siapa yang kenal dirinya baru kenal Tuhannya. Kadang-kadang kita nggak kenal diri sendiri. Udah dikasih ambang-ambang umur. Jadi maaf aja sebagian bapak-bapak umurnya udah maghrib. Jadi tadi menjalani saya, Pak. Kalau yang biasa tahunan itu berjohor, Pak. Ya karena kondisinya panas, terik, makanya darahnya naik itu johor. Yang udah mulai berumah tangga asar. Kalau ini udah maghrib. Ya, ngomong aja itu udah masuk isya. Iya kan? Tapi kita minta sama Allah biar sehat, panjang umur, berkah. Iya kan? Ada orang yang udah masuk isya, balik lagi ke subuh itu balita itu. Dia kan kelakuannya kayak anak-anak. Ya maaf, pipis di tempat ini, dia ngoceh ini. Ya, saya pernah punya jamaah bilang bapaknya umurnya 82 tahun. Ini kan kalau pernah ngomel diulang-ulang ya Pak. Emang si itu tuh si Rodian gini-gini. Mau ngomongin lagi akhirnya. Wah gimana ngadepinnya Ustaz? Saya takut durhaka, tapi kalau dengerin saya malu tentang mau sabar. Sekarang saya kasih pertanyaan untuk mau ambil babe ngomel mulu, tapi kondisi pemikirannya
sehat, nggak pikun. Karena dia memorinya lagi berputar. Kalau orang tua yang usia itu muter lagi omongan, memorinya masih bagus, dia muter. Meskipun diulang-ulang, tingkat kepikunannya jauh. Dibanding mau lawan, besok dia nggak mau cek lagi, diam. Ujung-ujungnya pikun, dia kancing di sana. Sama duit nggak kenal. Mending sih kalau duit nggak kenal, kita dapat banyak ya Pak ya. Jadi kita ngambil hikmahnya, akhirnya dia bilang, ya kalau begitu, jadi dia bagusnya mau dulu, yang penting gak pikun. Dia iya kok, kan segala sesuatu ya kan ada hikmahnya dan berkahnya kayak gitu. Ya, jadi saya rasa tinggal kita posisikan kalau eksistensi ini bagian dari wujud kita, wujud Allah, sehingga kenali diri kita baru kenal Allah. Ya, dan Allah itu gak bisa langsung kasat mata melihat matahari kita, nanti kita hancur gimana? Tapi pendekatannya ini, yang tadi saya bilang nurun ala nur. Cahaya ini dapat pantulan. Kalau HP ini nggak ada sinyal bisa bakal meledak. Biar kata harganya 1 miliar, Pak. Ini manusia biar jabatannya tinggi, kedudukannya hebat, tapi nggak ada nur dari Allah. Kan cembengis, Pak. Jadi itu namanya eksistensi. Ketika kita nyadar nurun ala nur. Kaidahnya itu sebenarnya seringkali kita nggak paham. Kaidah Tuhan itu Allah itu mayalah qalbu kulli hubbin wa khaufin wa raja'in. Mainnya adalah di hati, Pak. Mayalah qalbu, segenap apa yang tertanam di dalam diri kita. Kulli hubbin, rasa cinta, wa khaufin, rasa takut, wa raja'in, dan harapan. Cinta kita karena Allah, takut kita pada Allah, dan harapan kita pada Allah. Ini kan kita beda, Pak. Takutnya sama bini. Anak udah pintar, kita takut juga. Mobil kendaraan hilang, kita takut. Kenyeret kepada Allah. Ya kan, cinta kita sama harta benda juga sama jabatan. Gimana kita mau ketemu? Harapan kita kalau udah PPT baru berharap sama Allah. Kemarin mana aja lu tahu, kata malaikat. Ya Ustaz ya, saya rasa cukup tuh, udah bunyi tuh. Lama lu tak gitu. Dan dulu kesimpulan dan doa penutup. Ya. Sudah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil kesimpulan dalam kehidupan ini. Dimanapun yang kita butuhkan adalah kesolehan. Dan ini modal pokok buat meraih sukses dunia akhirat. Karena kita seringkali merintih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka kita sukses bahagia dunia akhirat. Tapi kunci kesolehannya harus kita pegang. Sehingga kalau kita masuk ke dalam komunitas orang-orang soleh, mudah-mudahan berkah secara regenerasi kita dapatkan. Dan kita harus tahu menerapkan nilai-nilai. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bimbing hidup kita, bimbing anak istri kita, keluarga kita, menjadi pribadi-pribadi mulia, menjadi manusia-manusia pilihan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kesehatan kita langgeng dalam taat. Allah panjangkan umur kita menjadi cinta dalam ibadat. Allah mampukan rezeki kita sebagai alat untuk membantu, mempermudah ibadah kita dan ibadah keluarga saudara kita, sehingga predikat husnul khotimah bisa kita hazili wa ala kulli niyatin shalihah bil hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم atina bil ilmi. Ya Allah, berkayakan kami dengan ilmu pengetahuan. Wasayyina fil hilmi, hiasi pribadi kami dengan kelembutan ya Allah. Wa krimna bit taqwa, muliakan kami dengan ketakwaan. Wajamilna bil afi wassalam, dan baguskan tampilan kami ya Allah dengan kesehatan dan keselamatan yang Kau ridhoi. Rabbana la tazarna fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami hidup sendirian, sementara Kau Zat yang Maha memberi warisan. Wariskan kami ya Allah pasangan hidup yang membawa berkah. Wariskan kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Wariskan kami rizki yang makmur ya Allah buat bekal ibadah kami. Wariskan kami kesehatan yang langgeng ya Allah guna selalu taat kepadamu. Wariskan kami usia yang panjang biar kami mampu berbakti ya Allah kepada orang-orang tua kami, buat agama kami, buat masyarakat kami, sehingga Kau berikan kami sukses dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan belajar. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat bekal bagi kita semua dapat kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jamaah dan mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para jamaah